Dan insya Allah kita akan masuk sekarang kesempatan ini di materi ke-8 di bab haji dan umroh, masalah tertahan. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang lihat flyer yang ada di medsos kami tertulis tertahan. Ya, bagi yang tidak mengikuti dari awal bab haji dan umroh, mereka tidak tahu apa itu tertahan. Ya. Yakni, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, yakni terhalang untuk memasuki Mekah. Itu maksudnya tertahan masuk ke Mekah. Atau wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah adalah kewajiban haji. Bahkan tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Makanya di Saudi itu kalau ada orang-orang yang sakit pun selama mereka belum meninggal, kalau mereka sudah datang niat untuk haji, lalu mereka terhalang, misalnya mereka sakit, mereka tiba-tiba dirawat di rumah sakit, maka dibawa pada hari Arafah itu dengan diihramkan dan dibawa ke Arafah. Dan dengan hadir di Arafah, maka dianggap dia sudah mengerjakan ibadah haji. Saya ulangi materi ke-8 masalah tertahan, yakni terhalangi untuk memasuki Mekah, mungkin karena peperangan, mungkin karena ada udur-udur yang lain, atau wukuf di Arafah. Baik itu karena ada musuh, ya, atau karena sakit, atau halangan-halangan lainnya yang tidak bisa dihindari. Bagian tertahan wajib menyembelih seekor domba atau sapi atau unta di tempat tertahannya, atau mengirimkannya ke Mekah jika memungkinkan. Nah, ada footnote di bawah, nomor 1195. Sebagian ahlul ilmi, maksudnya ulama, berpendapat bahwa yang tidak mampu berkurban maka ia wajib berpuasa 10 hari. Hal ini dikiaskan pada orang yang meninggalkan satu kewajiban dari pelaksanaan ibadah haji tapi tidak dapat membayar dam. Kan kalau ada orang melakukan pelanggaran haji, mereka harus sembelih hewan, misalnya mencabut bulu badannya, memakai parfum kalau sudah niat, sudah kita jelaskan itu ya. Dia sudah pakai ihram kemudian dia pakai parfum gitu kan. Ini bisa kena hukuman dam, menyembelih hewan. Dan kalau tidak mampu dia puasa selama 10 hari. Ya. Jadi 3 hari di Mekah dan 7 hari pada saat pulang ke negerinya. Ya. Kemudian dia bertahallul dari ihramnya, maksudnya cukur rambut, kemudian dia buka ihramnya, lalu kemudian dia pakai baju biasa, mencukur rambutnya, kemudian dia melepas ihram, lalu dia pakai baju biasa dan dia boleh pulang ke negerinya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian terkepung, terhalangi oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Nah, ini teman-teman ada sebabnya ya. Jadi pada saat Nabi alaihi salatu wassalam juga mau menuju ke umrah ya, setelah perang Ahzab. Nah, perang Ahzab tahun 5 Hijriah ya. Dikepungnya kota Madinah oleh 10.000 pasukan, termasuk pasukan paling besar 4.000 dari 10.000 itu adalah pasukan Quraisy. Mereka Allah Subhanahu wa taala bubarkan ya, dan kalahkan mereka dengan sendirinya ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin tidak melawan karena mereka dalam kondisi lemah pada saat cuma dibuat parit, lalu Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Ya, Allah kirimkan angin kepada mereka dan pasukan yang Allah lebih tahu. Makanya kita di hari-hari ini pun kita sering mengucapkan atau di Idul Adha nanti, wa hazamal ahzaba wahda, dan dia mengalahkan pasukan Ahzab. Pasukan 10.000 orang yang mengepung kota Madinah di tahun 5 Hijriah ini, Allah kalahkan wa hazamal ahzab, dan mengalahkan pasukan Ahzab wahda, sendirian. Ya. Nah, pasukan Ahzab ini pada saat sudah bubar, Allah tiupkan angin yang kencang membongkar kemah-kemah mereka. Setelah mereka mengepung Madinah 43 hari lebih, mereka akhirnya pulang. Nah, Nabi SAW setelahnya mengajak para sahabat untuk umroh. Keluarlah kurang lebih 1.400 orang bersama Nabi SAW. Ya. Mereka keluar pakai baju ihram, melewati miqat Bir Ali di Madinah. Ya. Kemudian mereka pergi, tapi mereka membawa pedang. Ya, biasanya memang kalau umrah tidak bawa pedang, tapi Nabi SAW suruh bawa pedang karena memang muslimin baru saja habis dikepung ini. Pergilah mereka, teman-teman sekalian, sampai tiba di Hudaybiyah, kurang lebih 80 km dari kota Madinah, kota Mekah, jaraknya. Ya, kalau sekarang menggunakan kendaraan mungkin sekitar hampir setengah jam lah ya. Intinya, teman-teman sekalian, muslimin pada saat sebelum tiba di sana, orang-orang Quraisy
bersangka buruk. Mereka berpikir muslimin keluar dari Madinah untuk menyerang Mekah. Karena mereka tadinya habis mengepung Madinah gitu kan. Dan mereka tidak berhasil pada saat itu. Teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu mendengar orang-orang Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan. Sementara jumlah sahabat 1.400. Nabi SAW berkata kepada beberapa atau para sahabat ridwanullah alaihim, siapa yang tahu jalan menuju ke Mekah, tapi bukan jalan yang umum dilewatin. Supaya Quraisy tidak tahu kita ini sudah tiba di Mekah. Maka ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kebetulan memang dia asli penduduk Mekah. Ditujukanlah jalan lika-liku di dalam padang pasir sampai masuk dan tiba-tiba sudah muncul di wilayah Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu teman-teman, pas setelah Hudaybiyah sedikit langsung ada gapura besar tertulis batas wilayah haram. Itu wilayah haram sudah. Nah, orang kalau masuk wilayah haram dari zaman Quraisy pun begitu ya. Ini dimuliakan sekali tempat ini. Sehingga kalau sudah masuk wilayah haram, mereka nggak bisa lagi menahan muslimin. Kalau tidak, mungkin seluruh jazirah Arab akan menyerang Quraisy. Kenapa orang mau ibadah walaupun itu muslimin, beda ibadah mereka. Karena mereka juga orang-orang musyrik mengerjakan ibadah haji ya. Cuma mereka syirik kepada Allah. Maka pasti mereka akan sorotin Quraisy. Karena nggak boleh orang yang sedang umroh dan haji diganggu. Ya. Begitu juga keyakinan, begitulah keyakinan pada saat itu ya. Dan memang tidak boleh orang lagi ibadah diganggu. Tapi orang-orang Quraisy pun berkeyakinan seperti itu. Sehingga mereka berusaha menahan Nabi SAW jauh sebelum wilayah haram. Dengan tujuan mengusir pulang ke Madinah atau memang berperang gitu. Tapi dengan hikmah Allah SWT pasukan atau Nabi SAW dan sahabat tiba-tiba sudah tiba di Hudaybiyah. Dan Quraisy berada di belakang mereka. Lebih menuju ke arah Madinah. Akhirnya dengan hikmah Allah SWT pada saat sudah tiba di wilayah haram itu. Atau dekat wilayah haram. Nabi SAW di depan dan muslimin di belakang. Tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Ya, tiba-tiba duduk. Lalu para sahabat coba membangunkannya, coba mendorong, tidak mau. Ini tinggal selangkah lagi di depannya ada bendera yang ditancapkan oleh Quraisy, itu wilayah haram. Kalau mereka masuk, Quraisy tidak bisa ganggu. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, unta itu tidak mau berdiri. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Sesungguhnya yang menahan unta ini adalah yang telah menahan pasukan gajahnya Abraha untuk menyerang Mekah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memang menahan ini. Maka para sahabat pun menahan sampai Quraisy mengetahui muslimin sudah tiba di dekat wilayah haram, mereka pun kembali, mereka heran. Kenapa muslimin tidak masuk nih? Kenapa enggak sampai masuk ke dalam? Maka mereka pun berkemah di hadapan kemah-kemah para sahabat. Lalu mereka terjadi negosiasi intinya antara muslimin dengan mereka, yang ceritanya cukup panjang. Anda bisa ikutin dalam kajian kami di playlist YouTube di Sirah Nabawiyah insyaallah tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah. Nah, pada saat itu Nabi SAW tidak bisa masuk ke Mekah. Akadnya begitu sama Quraisy. Mereka harus pulang ke Madinah dan boleh umrah tahun depan. Apa yang terjadi pada saat itu? Hukumnya adalah Nabi SAW mencukur rambut beliau. Ya, mencukur rambut beliau. Kemudian beliau mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah. Jadi beliau melepaskan ihramnya karena tertahan oleh musuh. Nah ini contoh, ini kasus yang memang terjadi langsung real di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu ini teman-teman sekalian beda kalau orang belum niat ya. Kalau misalnya Anda baru mau keluar dari Jakarta, baru menuju ke bandara, ternyata tiba-tiba Anda sakit, naudzubillah, atau ada orang tabrakan, dia tidak jadi berangkat. Ini enggak berlaku pada dia. Ini berlaku kalau orang yang sudah melewati miqat dan sudah niat, ya. Mereka sudah pakai ihram, mereka sudah niat, dan mereka sudah melewati miqat, dan tiba-tiba tidak jadi, tidak bisa haji ataupun umrah, maka di saat itu kena hukum ini. Mereka menyembelih hewan, lalu mereka tahallul, ya, atau memang yang tidak mampu untuk menyembelih hewan, karena tidak punya kemampuan, misalnya mereka berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah, dan 7 hari pada saat pulang ke negerinya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu materi ke-8. Materi ke-9-nya, berhubungan dengan haji dan umrah ini adalah tawaf wada, atau tawaf perpisahan. Dianjurkan setiap muslim dan muslimah, setiap kali mau meninggalkan Mekah, di akhir harinya, ya, mereka melakukan tawaf. Dan usahakan selepas tawaf itu tidak menginap lagi di Mekah. Karena dianggap itu adalah yang dia tutup ibadahnya dengan tawaf tersebut. Tentu dia masih boleh sholat. Misalnya
Anda mau tinggalkan Mekah menuju ke Jeddah, seperti umumnya biasa travel-travel kita ya, kami pun biasa begitu kalau di Mekah, kita tinggalkan Mekah habis duhur misalnya. Ya. Jadi umumnya supaya tidak telat nanti kalau keluar dari hotel, karena habis sholat duhur, itu sudah kami anjurkan duhurnya digabung sama asar, kemudian ke hotel, dan itu koper semua sudah naik di bus dari jam 10 pagi atau jam 9 pagi ya. Sudah, atau jam 10 pagi lah sebelum duhur sudah disiapkan semua. Udah bukan naik di atas busnya, tapi proses semua sudah ditaruh di depan kamar dan sudah melalui proses naik ke bus gitu kan. Karena kalau naik ke bus, busnya nggak bisa tunggu lama. Biasanya sudah ditaruh semua di lobi hotel atau di bagian bawah dekat bis ya. Jadi mereka jemaah haji atau jemaah umroh hanya pulang ke kamar hotel, makan lalu naik bus lalu menuju ke Jeddah lalu ke bandara gitu kan. Nah biasanya tawaf wada'nya dikerjakan di waktu duha, ya, di waktu duha. Ya. Nah ini boleh saja karena memang kita nggak nginep lagi. Karena kalau dikerjakan tawaf wada'nya selepas duhur, maka akan memakan waktu yang cukup lama yang akhirnya membuat terlambat menuju ke Jeddah. Apalagi kebanyakan pesawat kita yang ke Indonesia, kalau yang naik Saudia, naik Garuda biasanya jam 7 malam, jam 8 malam. Belum lagi bandara memberikan peraturan kalau yang penerbangan internasional di Saudi itu harusnya hadir 5 jam sebelum penerbangan ya. Karena ada proses imigrasi, ada proses pemeriksaan, ada bagasi dan segala macam gitu. Ya seperti itu. Nah tawaf wada ini bagian daripada anjuran yang dikerjakan di Mekah. Kita dengarkan bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan tawaf wada merupakan salah satu tawaf haji yang 3. Ya. Ada tawaf ya, kudum pada saat datang, ada tawaf ya, ifadah wajibnya haji, dan ada tawaf wada. Kata beliau hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya tanpa udzur diharuskan membayar dam. Dan perlu kita garis bawahi, bagi orang yang haji, karena haji itu hukumnya wajib, maka tawaf wada juga menjadi wajib. Tapi kalau orang yang umrah, karena umrah hukumnya sunnah, maka tawaf wadanya juga sunnah. Ya. Kalau ada orang meninggalkan tawaf wada di haji, maka dia tinggalkan Mekah tanpa tawaf, dia wajib kena dam. Dam artinya menyembeli hewan. Ya. Di sini menyembeli domba. Ya. Ini untuk dia bagikan nanti di Mekah. Sedangkan yang meninggalkannya karena udzur, maka tidak wajib membayar dam. Ya. Udzur-udzur syar'i, dia sakit, dia nggak memungkinkan lagi gitu kan. Atau memang misal tiba-tiba, subhanallah, dia sudah rencanakan lepas duha dia mau tawaf wada, tapi ternyata karena pemberangkatan jam 7 malam misalnya dari ke bandara, dan travel sudah mengatakan akan ada pemberangkatan, kita akan tinggalkan hotel habis duhur, tapi ternyata terjadi perubahan tiba-tiba. Ada informasi dari penerbangan dimajukan ke jam 5 sore. Dan harus jam 8 pagi atau jam 9 pagi sudah harus meninggalkan Mekah. Tidak sempat tawaf wada. Maka ini bukan di tangan dia punya udzur sekarang. Gitu kan? Tawaf ini harus dikerjakan oleh yang melaksanakan haji ataupun umrah. Yaitu ketika hendak kembali ke keluarganya. Yakni setelah selesai pelaksanaan haji atau umrah. Dan saat mengakhiri masa tinggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Atau Mekah yang dimuliakan. Jadi tawaf ini dilaksanakan di saat terakhir ketika hendak meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga saat tawaf telah selesai maka dia tidak disibukkan lagi oleh hal lain, tapi langsung keluar dari Mekah. Jika ada keperluan untuk tinggal lebih lama, misalnya untuk jual beli atau lainnya, maka tawafnya diulang lagi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, La yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Janganlah ada seorang pun di antara kalian yang hendak bertolak atau meninggalkan Mekah sehingga yang terakhir dilakukan adalah tawaf. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1327. Tapi ini yang pernah kami dapatkan adalah memang dia betul-betul hanya membuang-buang waktu saja ya, bukan hal yang darurat. Bukan tadi seperti kasus yang saya ceritakan misalnya ya. Nah itu beda. Memang betul-betul dia setelah tawaf wada pagi, kemudian dia punya barang dagangan, dia sibuk dulu pergi transaksi segala macam. Nanti malam jam 10 malam dia baru tinggalkan Mekah. Dia masih di sekitar Mekah. Gitu. Ini yang tidak boleh lagi. Nah, maksudnya tawaf wadanya dia harus ganti gitu ya. Tapi kalau tadi saya bilang udurnya itu karena nggak memungkinkan habis duhur tawaf, maka dia tawaf waktu duha. Semoga insya Allah ini tidak masalah.
Kita masuk ke materi ke-10 tentang tata cara haji dan umrah. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, orang yang hendak ihram untuk haji dan umrah hendaknya memotong kukunya, mencukur kumis, memotong bulu kemaluan dan mencabuti bulu ketiaknya. Lalu mandi dan mengenakan kain dan selendang putih yang bersih serta mengenakan sandal. Ketika sampai di miqat, di tempat niat, melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Lalu niat melaksanakan ibadahnya, yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Jadi sudah kita sebutkan di sunnah-sunnah ihram ya. Mandi, potong kuku, cukur kumis, ya, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak ya. Ini semua ini berlaku pada laki-laki perempuan kecuali kumis tentunya, ya, karena itu berlaku pada laki-laki. Nah ini yang apa namanya, yang dilakukan sunnah-sunnahnya. Kemudian dia pakai ihram, lalu dia niat di miqat, ya, di tempat niat yang sudah ditentukan dan sudah kita jelaskan. Ada kemarin materi khusus tentang masalah miqat, tempat niat. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umrah. Ya. Demikian yang diucapkan, kata beliau, bila hendak melaksanakan haji ifrat. Jika yang hendak dilaksanakan adalah haji tamattu', maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaika umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Dan jika yang hendak dilaksanakan adalah haji qiran, maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya Allah aku niat untuk mengerjakan atau menjawab panggilanmu untuk haji dan umrah. Ini yang disebutkan oleh beliau adalah bagian atau jenis-jenis haji ya. Ada haji ifrat, ifrat itu haji saja. Haji saja, makanya niatnya labbaik Allahumma hajjan. Cuma yang perlu anda harus bawahi, haji ifrat ini umumnya dikerjakan oleh penduduk Mekah atau penduduk Jeddah atau penduduk Saudi secara umum. Karena memang dia datang di tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah. Dia langsung masuk ke lokasi haji Mina tanggal 8 atau ke Arafah tanggal 9. Kemudian dia lakukan ibadah haji. Dia tidak ikuti dengan umrah. Makanya dikatakan haji ifrat, haji saja gitu ya. Lalu dia ikuti pelaksanaan ibadah haji selanjutnya. Seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian juga mabit di Mina sampai hari-hari tasyrik selesai, kemudian sambil jumrah ya, seperti itu. Kalau haji tamattu, haji yang kedua, tamattu artinya menikmati ya. Ini umrah dulu baru haji. Dan ini umumnya dilakukan oleh kita dari Indonesia atau dari Asia. Karena kan kita biasanya masuk ke Saudi itu lebih cepat waktunya. Kita masuk maka kita umrah terlebih dahulu. Umrah seperti umrah biasa ya. Dia dari atas pesawat, kalau kita langsung mau masuk ke Jeddah lalu masuk ke Mekah lewat miqat Yalam di Yaman ya, kita udah niat untuk melakukan ibadah umrah, lalu kita masuk ke Mekah, lalu kita tawaf, sa'i, ya, kemudian tahallul, lalu buka baju ihram. Lalu kita seperti penduduk Mekah biasa, tinggal sampai tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, masuk ke Mina. Ya. Masuk di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, nginap di Mina sambil berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Besoknya tanggal 9, kemudian baru ke Arafah dari waktu ya, duha ke atas atau menjelang duhur sampai menjelang terbenam matahari. Malam tanggal 9 itu atau malam lebaran Idul Adha ke Muzdalifah, nginap. Hari raya Idul Adha dikenal hari nahar. Maka jemaah umrah atau jemaah haji, tepatnya jemaah haji ini mereka melakukan jumrah aqabah, melontar. Setelah melontar, mereka boleh tahallul dan mereka pakai baju biasa lagi. Lalu kemudian mereka punya kewajiban melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, juga mereka berkurban. Lalu mereka nginap di Mina hari tanggal 10 Idul Adha itu dengan baju biasa, sholat duhur asar, maghrib isya, kemudian sampai besoknya tanggal 11 dikenal dengan hari tasyrik. Tanggal 12 ini mereka nginap juga di sana dan
Selama tanggal 11 dan 12 ini mereka melontar jumroh 3 kali. Kecil, sedang, besar. 7 butir. Nah, kalau orang mau menyempurnakan hajinya, dia tinggal sampai tanggal 13. Tapi kalau tanggal 12 orang sudah mau keluar, bisa juga. Umumnya saran kami tinggal sampai tanggal 13. Ya, seperti itulah. Nah, jadi orang haji tamattu ini dia umrah dulu, kemudian dia tinggal di Mekah seperti biasa. Ya, apalagi kloter-kloter pertama yang berangkat kalau pemerintah itu jauh sebelum haji mereka sudah tiba di sana ya. Bisa 2 minggu lebih bahkan gitu kan. Jadi mereka habis umrah, mereka seperti penduduk Mekah. Cuma kerjanya sholat, bolak-balik ke Masjid Haram untuk mengejar pahala, baca Quran dan segala macam. Setelah itu baru mereka haji, setelah itu mereka pulang ke Indonesia. Ini tamattu. Jadi umrah dulu baru haji. Yang ketiga haji qiran. Ya, artinya menggabungkan antara haji sama, tapi dia haji lalu umrah. Ya, makanya niatnya adalah haji dulu baru umrah. Ya, seperti itu. Ini 3 jenis haji. Tentu sebagian ulama yang pernah kami mengambil ilmu dari mereka menyatakan, dan ini pendapat yang mereka pegangi, bahwasanya yang paling afdal adalah haji tamattu. Ya, karena kalau tidak salah ada sebuah athar Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kami masih hidup tahun depan maka kami akan melakukan tamattu. Nah, walaupun Nabi SAW pada saat itu bukan mengerjakan haji tamattu. Ya. Ini 3 ucapan yang disampaikan atau diucapkan pada saat seorang muslim dan atau muslimah di miqat, di tempat niat ya. Kata beliau, lalu di samping ini ia berhak mensyaratkan pada Rabbnya dengan mengatakan inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni. Sesungguhnya tempat tahallulku dari bumi ini adalah di mana engkau menahanku. Di situ ada putut nomor 1197 ya bagi yang pegang bukunya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau berkata kepada Dubaba bintu Az-Zubair, Dubaba bintu Az-Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, hujji washtariti anna mahalli haitsu habastani. Berhajilah engkau dan syaratkanlah bahwa tempat bertahallulku adalah tempat di mana engkau menahanku. Demikian itu karena Dubaba saat itu sedang sakit. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menganjurkan untuk mensyaratkan hal tersebut. Artinya, kalau sampai dia tidak bisa lagi lanjutkan perjalanan, dia boleh bertahallul, lalu kemudian dia pulang. Dengan demikian, jika ada halangan untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji atau umrahnya, misalnya karena sakit atau lainnya, maka ia boleh bertahallul dari ihramnya atau mengakhiri ihramnya, dan tidak ada dosa atasnya. Kemudian melanjutkan talbiyah dengan mengeraskan suara, tetapi tidak berteriak-teriak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya saja dalam hal ini wanita tidak boleh menyaringkan suaranya, kendati demikian boleh sedikit mengangkat suara sekedar terdengar oleh sesama wanita. Kemudian dari itu, kata beliau, dianjurkan baginya untuk berdoa dan bersalawat kepada Nabi SAW setiap selesai bertalbiyah. Dianjurkan pula untuk memperbaharui talbiyah setiap kali berubah posisi dari berkendaraan atau turun dari kendaraan atau sholat atau berjumpa dengan sesama jemaah. Nah, ini juga perlu kita ingatkan karena banyak jemaah subhanallah mereka naik di bus tidak talbiyah atau cuma 1-2 kali kemudian setelah itu dia sibukkan diri dengan hal yang lain dan tidak pernah talbiyah lagi sampai di Mekah. Dianjurkan memperbanyak talbiyah, perbaharui talbiyah. Bus istirahat turun lalu kemudian naik lagi, bertalbiyah lagi, gitu ya. Lain dari itu, hendaknya menjaga lisannya dari selain berzikir kepada Allah dan menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, dia sedang beribadah. Walaupun di luar ibadah ini juga dilarang, tapi dalam ibadah harus dia lebih jaga ya kesucian hubungannya dengan Allah. Hendaknya pula selama di perjalanan memperbanyak perbuatan baik dan kedermawanan dengan mengharap agar hajinya mabrur, sehingga dengan begitu ia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, misalnya berbagi-bagi makanan ya, dan segala macam. Tersenyum dan berbuka manis kepada sama jemaah, lemah lembut dalam bertutur kata dengan mereka, senantiasa ringan memberi salam dan makanan. Ketika sampai di Mekah dianjurkan baginya untuk mandi sebelum memasukinya dan saat mencapainya. Hendaknya masuk dari atasnya, lalu ketika sampai di Masjidil Haram memasuknya dari pintu Bani Syaibah atau Babus Salam sambil mengucapkan Bismillah wa billahi wa ilallah Allahumma ftah li abwaaba fadlik, dengan menyebut nama Allah, dengan izin Allah dan kepada Allah, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu fadilahmu atau keutamaanmu. Jadi ini tentu yang beliau bahas adalah dari zaman Nabi SAW. Memang orang kalau masuk ke arah Masjidil Haram, ya arah jalannya Mekah pada saat itu memang ke bab
Bani Syaibah ini. Jadi ada pintu gerbang Mekah dulu satu. Tentu sekarang sudah tidak bisa kita mengontrol ini ya. Yang penting kita masuk ke Mekah insya Allah. Dan kalau Anda mau mandi lagi, pernah kita jelaskan di awal-awal bahasan masalah haji dan umrah ini ya. Kalau kami dulu di Uhud Tour, semoga Allah SWT mudahkan kita lagi melaksanakan terus-menerus umrah haji insya Allah sampai ajar datang nanti. Allahumma amin. Maka kalau dari Madinah, dan sering kami buat program memang dari Madinah, supaya jemaah berangkat dari Jakarta, tiba ke Madinah dan adaptasi dulu dengan cuaca di sana, kemudian baru kami berangkat umroh dari Madinahnya. Nah, pada saat kami masuk atau akan meninggalkan hotel, saya sudah mengingatkan jemaah, supaya mereka mandi, potong kuku, cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak atau cukur bulu ketiak, ya, mencukur kumis bagi laki-laki. Ini semua dilakukan di kamar hotel. Kemudian turun di bus sudah pakai baju ihram. Sehingga kita lewatin miqat, tempat niat kita sudah tinggal lihat dan kita jalan. Seperti itu ya. Nah ini bisa kita lakukan. Nanti pada saat tiba di Mekah, walaupun sepanjang jalan kita coba bertalbiyah, berdoa, ada juga mau istirahat boleh, mau makan sejenak istirahat itu juga tidak ada masalah. Yang penting jangan membuang waktu pada hal-hal yang sia-sia. Kemudian sampai di Mekah, boleh tentu seseorang itu, teman-teman sekalian, mandi lagi. Tapi dia tidak boleh pakai sabun dan sampo, ya, pakai sabun dan sampo, ya, seperti itu. Kemudian pada saat dia masuk ke dalam Masjidil Haram, saat melihat Ka'bah, mengangkat kedua kakinya, ya, mengangkat kedua kakinya sambil mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fa'ina rabbana bis salam. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Alhamdulillahi rabbil alamin kathira kama huwa ahluhu wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Walhamdulillahi alladhi balagani baitahu wa ra'ani lidhalika ahla. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma innaka da'uta ila hajji baitikal haram wa qad Allahumma innaka da'uta ila hajji baitikal haram wa qad ji'tuka lidhalik. Allahumma taqabbal minni wa'fu anni wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Nah, jadi ini beliau sampaikan, tapi di sini saya lihat tidak ada rujukan ya. Apakah ini sesuai dengan ada memang hadis khusus menyampaikan masalah atau tidak? Tapi ini penyampaian beliau pada saat lihat Ka'bah. Yang kami tahu memang mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, artinya seperti yang kita baca selepas salat itu. Tapi saya akan bacakan terjemahannya yang beliau katakan ini, ya Allah engkau maha sejahtera, dari mula kesejahteraan itu maka hidupkanlah kami dengan kesejahteraan, wahai Rabb kami. Ya Allah tambahkanlah pada rumah ini atau Ka'bah kehormatan, keagungan, ya, kemuliaan, kewibawaan dan kebaikan. Dan tambahkanlah kepada orang yang menghormati dan memuliakannya di antara orang-orang yang berhaji atau berumrah padanya, berupa kehormatan, keagungan, kemuliaan, kewibawaan dan juga kebaikan. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, Rabb atau pencipta semesta alam, sesuai dengan keagungannya dan sebagaimana seharusnya bagi kemuliaan wajahnya dan kemuliaan keagungannya. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikanku ke rumahnya dan menganggapku pantas untuk itu. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menyeru untuk berhaji ke rumahmu yang suci ini, dan kini aku datang untuk itu. Ya Allah, terimalah dariku dan ampunilah aku, serta perbaikilah segala keadaanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini anjuran menurut beliau diucapkan pada saat seseorang itu melihat Ka'bah. Kemudian maju ke tempat tawaf, ya, dalam keadaan telah bersuci dan beriddiba. Ya. Iddiba ini dalam kurung berpakaian ihram dengan menampakkan ketiak sebelah kanan, pundak sebelah kanan sebenarnya. Bukan menampakkan ketiak, tapi memperlihatkan pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Lalu menghampiri Hajar Aswad, lalu mengecupnya. Ini kalau memungkinkan, tapi ini tentu di masa kita sebelum pandemi sulit sekali karena ramai sekali orang. Dan Nabi SAW sudah memberikan contoh yang lain. Kalau tidak mampu maka berikan isyarat dengan tangan kanan sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dan di masa pandemi memang ditutup sama sekali. Tidak ada lagi mencium Hajar Aswad.
karena pasti akan ada interaksi, orang cium dari sini mulutnya, ya liurnya dan segala macam ini kan. Bisa berbahaya kalau di masa corona ini, maka ditutup sementara. Kemudian beranjak dari Hajar Aswad, lalu berdiri tegak, meniatkan tawafnya sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Jadi pada saat menghadap Hajar Aswad, mulai mau tawaf kan mulai dari situ. Kita membaca ini. Kalau kita bisa cium, maka kita cium, lalu kita baca. Kalau kita nggak bisa cium, maka berikan isyarat dengan tangan, lalu kita bacain. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Allahumma imanan bika, ya Allah ini saya lakukan karena keimanan kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, dan membenarkan isi kitabmu Al-Quran. Wa wafa'an bi ahdika, dan memenuhi janji padamu. Wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti dan mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian memulai tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi melawan arus jam ya. Jadi Ka'bah sebelah kiri, lalu kita mulai tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kita mulai tawaf. Kemudian memulai tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya dengan berjalan cepat atau berlari kecil jika ia tawaf kudum. Tawaf yang awal datang. Ya. Dan hendaknya ia berdoa atau berzikir atau bersalawat kepada Nabi SAW hingga sejajar dengan rukun Yamani, lalu mengusapnya dengan tangan dan mengakhiri putaran dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi selama dari Hajar Aswad, ya, Anda bebas untuk, kalau misalnya ini kita posisikan Ka'bah ya, misalnya ke Ka'bah, kita dari Hajar Aswad kita tawaf nih, terus kita berdua bebas sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah sudut yang sebelum Hajar Aswad. Sudut yang sebelum Hajar Aswad. Ini Anda baca di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya tawaf lagi untuk putaran kedua dan ketiga, terus seperti itu sampai yang ketujuh. Kemudian putaran kedua dan ketiga, tadi yang berjalan cepat sedikit ya. Kemudian pada saat memasuki putaran keempat tidak lagi berjalan cepat, tapi berjalan biasa dengan tenang hingga selesai putaran keempat. Demikian juga untuk putaran-putaran selanjutnya. Selesai tawaf, menuju multazam dan berdoa sambil menangis penuh kekhusyuan. Maksudnya multazam ini adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kemudian menuju makam Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di belakangnya. Ini sunnahnya habis tawaf sholat 2 rakaat dengan membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian menuju makam Ibrahim lalu sholat 2 rakaat di belakangnya. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatih membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatih membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selesai sholat menuju sumur Zamzam lalu minum dari situ sambil menghadap Ka'bah hingga kenyang. Kemudian meminumnya, atau ketika meminumnya hendaklah berdoa sesukanya dan baik pula mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas serta kesembuhan dari segala penyakit. Jadi maksudnya tawaf, selesai tawaf 7 kali, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat dengan niat sholat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Al-Fatih sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatih sama Al-Ikhlas. Ya, kemudian Anda pergi ke tempat Zamzam minum, ya. Minum di sini dan menghadap kiblat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disarankan sekali atau dianjurkan agar setiap muslim dan muslim yang pada saat minum Zamzam minum ya sambil meminta hal-hal yang baik dan hal-hal yang besar diminta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku minum Zamzam meminta 3 hal. Minta agar panahanku tidak meleset, karena beliau sangat suka pemanah. Dan beliau mengatakan setelah itu tidak pernah meleset. Yang kedua, minta agar menjadi ulama muslimin. Dan siapa tidak kenal Imam Syafi'i. Yang ketiga, minta agar masuk ke dalam surga. Minta hal yang besar. Jadi bukan cuma sekedar sembuh penyakit. Tapi minta apa saja. Karena Nabi SAW bersabda, Zamzam liman syuribalah. Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kemudian menghampiri Hajar Aswad, lalu mengusapnya atau mengecupnya atau mengusapnya. Lalu keluar menuju tempat sa'i dari pintu Safa sambil membaca ayat. Jadi kita bacakan ayatnya sebentar. Jadi maksudnya setelah selesai tawaf, selesai sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air Zamzam, ya, harusnya Anda menuju ke
sa'i ke rukun yang setelahnya. Tapi sunnah Nabi SAW boleh kalau mampu kembali ke Hajar Aswad lalu mengucup atau mengusapnya. Tapi ini mungkin tidak memungkinkan sekarang ya. Dan Anda akan melawan arus jalan. Dan ini juga hukumnya sunnah. Dan juga karena jalur ditutup ya. Jadi kalau Anda sudah selesai tawaf itu Anda hanya bisa keluar ke tempat sa'i. Kalau Anda kembali lagi Anda akan melawan arus biasanya. Ya, bisa melawan arus. Ini berbahaya. Ya. Nah, apalagi Anda sudah sholat di belakang makam Ibrahim, kita bicarakan ya, Anda sudah minum zam-zam. Ini berbeda gitu. Ya. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi tidak apa-apa kalau tidak dilakukan, yang hukumnya sunnah di sini maksudnya ya. Sunnah adalah makna fikihnya. Dikerjakan, mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa ya. Kemudian dia menuju ke tempat sa'i lalu dia membaca dari Bukit Safa. Ya. Dia baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian daripada atau sebagian dari syiar Allah. Barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ketika sampai di kaki Bukit Safa, hendaklah mendakinya lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya adalah segala kerajaan, miliknya adalah segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dialah yang telah memenuhi janjinya, membela hambanya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan menghancurkan golongan-golongan musuh dengan sendirinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Dan ini insya Allah tentu Anda, kalau Anda sedang ikut travel, Anda akan dipandu dengan izin Allah SWT. Tapi di sini perlu juga Anda ketahui. Kalau sampai pembimbing travel tidak memandunya, Anda bisa membaca. Ini doa yang pendek Anda bisa hafal. Ya. Mulai dari tadi Al-Baqarah 158, Inna as-safa wal marwata min syairillah, wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dia baca juga sebelum memulai sa'inya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Setelah itu lalu dengan doa lain sesukanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Lalu dengan doa lain sesukanya. Pada saat dia sudah mulai sa'i. Ya. Atau dia bisa berdoa di Bukit Safa itu apa saja yang dia mau dari kebaikan. Setelah itu turun menuju Marwah. Bukit yang satunya lagi. Gitu. Di tempat sa'i sambil berzikir dan berdoa hingga dasar lembah yang kini ditandai dengan tiang hijau atau lampu-lampu hijau. Lalu berjalan cepat hingga tiang hijau keduanya. Ya. Lalu kembali berjalan tenang sambil berzikir, berdoa dan bersalawat kepada Nabi SAW hingga sampai di Marwah. Lalu mendakinya, ya, bukit yang satunya lagi. Kemudian bertakbir dan bertahlil serta berdoa sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Kemudian menuruninya dengan berjalan hingga mencapai dasar lembah, lalu berjalan cepat dan berlari kecil. Setelah melewati dasar lembah tersebut, ya, kemudian berjalan biasa hingga sampai di Safa, lalu mendakinya sambil bertakbir, bertahlil dan berdoa. Lalu turun menuju Marwah sebagaimana dilakukan pertama kali. Demikian seterusnya hingga 7 balikan dengan 8 kali perhentian, yakni 4 kali di Safa dan 4 kali di Safa dan 4 kali di Marwah. Sehingga atau selanjutnya jika yang dilakukannya itu ibadah umrah, maka hendaklah memotong rambut dan bertahallul dari ihramnya atau mengakhiri ihramnya. Dengan begitu umrahnya telah selesai. Jika yang dilaksanakan itu adalah tamattu, haji tamattu tadi, menggabur umrah dulu baru haji, yaitu umrah lalu haji, maka umrahnya telah selesai dengan selesainya pelaksanaan sa'i dan memotong rambutnya. Jika yang dilaksanakan itu adalah haji ifrat atau qiran,
haji saja atau haji dulu baru umrah, dan saat itu telah membawa hewan hajinya, maka ia wajib tetap pada ihramnya hingga wukuf di Arafah dan melontar jumrah Aqabah pada hari nahar. Saat itu barulah bertahallul mengakhiri ihramnya. Jika tidak membawa haji atau hewan kurban, maka ia boleh membatalkan hajinya, beralih ke umrah dan bertahallul. Nah, ini ada foto nomor 1200 di bawah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim pada saat haji wada, yang mana di antara mereka ada yang bertahallul dengan izin Rasulullah SAW, yaitu setiap orang yang tidak membawa hewan kurban. Itu kalau di ibadah yang dikerjakan di dalam sekitar Masjid Ka'bah atau di Masjidil Haram. Ya. Selesai umrah nih, baik itu untuk umrah saja atau orang mengerjakan umrah tamattu atau mengerjakan ya, tawaf dan sa'inya, ifrad dan juga qiran. Ya. Kemudian pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, karena haji itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8 Zulhijjah melakukan ihram dengan niat haji sebagaimana pelaksanaan ihram pada umrahnya. Demikian jika ia haji tamattu. Dan tadi kan dia pada saat selesai umrah kalau tamattu itu dia bertahlul, dia pakai baju biasa dan dia seperti posisi penduduk Mekah. Di tanggal 8 dia niat kembali haji lalu dia pakai baju ihram kembali. Adapun haji ifrad dan qiran atau qiran, maka ihramnya adalah yang telah dilakukan sebelumnya. Karena mereka tidak buka ihram setelah selesai tawaf dan sa'i tadi di awal tiba di Mekah. Maka ihramnya adalah yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya keluar menuju Mina pada waktu duha, agar bisa tinggal di sana sehari semalam dan melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Tak kala matahari terbit di hari Arafah tanggal 9-nya, keluar dari Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah melalui jalan Dab. Ini ada nama jalan di sana. Lalu singgah di sana hingga tergelincir matahari. Kemudian mandi, lalu menuju masjid tempat sholatnya Rasulullah SAW dan melaksanakan sholat duhur dan asar bersama imam secara jamak takdim dan qasar. Di Arafah ini tanggal 9-nya. Selesai sholat berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana. Ia boleh wukuf di bagian mana saja di area Arafah. Di area Arafah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, waqaftuha huna wa arafatu kulluha mauqif. Aku wukuf di sini, tinggal di sini. Ya. Dan Arafah seluruhnya tempat wukuf. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika bisa wukuf di padang, di bawah Bukit Rahmah, yaitu tempat wukufnya Rasulullah SAW, tentu lebih baik. Ia boleh wukuf sambil berkendaraan atau berdiri ataupun duduk sambil terus berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya hingga terbenamnya matahari dan sedikit memasuki malam hari. Selanjutnya bertolak dengan tenang sambil bertalbiyah menuju Muzdalifah melalui jalan Al-Ma'zimain. Itu ada nama jalan juga di sana ya. Dan singgah di sana. Sebelum menaruh perbekalannya, sholat maghrib terlebih dahulu, lalu meletakkan perbekalan, lalu sholat isya dan bermalam di sana. Ketika terbit fajar, sholat subuh, tanggal 10-nya, menuju ke Masy'aril Haram untuk wukuf di sana sambil bertahlil, bertakbir, dan berdoa. Di sana ia boleh tinggal di bagian mana saja dari area Muzdalifah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, waqaftu hahuna wa jam'u kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan area jam'i atau Muzdalifah semuanya tempat perhentian. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kita tanggal 8 Zulhijjah pakai ihram, yang tamattu, yang tadinya umrah dulu kemudian sudah pakai baju biasa, selama nunggu haji mereka ihram lagi dari kamar hotelnya, ya itu niatnya haji tanggal 8 itu. Kalau yang ifrad dari awal memang haji, mereka setelah tawaf dan sa'i di awal datang, mereka tetap dengan ihramnya sampai tanggal 8 sampai selesai haji. Begitu juga dengan qiran, ya mereka tidak buka ihramnya. Boleh ganti ihram baru kalau dia keringatan boleh. Ya, tapi tidak boleh dia melanggar larangan-larangan ihram yang sudah kita pelajari, kayak memotong kuku, pakai parfum, berhubungan biologi suami istri dan seterusnya. Setelah itu di Mina mereka sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tanggal 8-nya dikenal dengan hari tarwiyah. Nginap sampai tanggal 9. Tanggal 9 pagi mereka atau menjelang duhur mereka bertolak menuju ke Arafah. Dan di Arafah mereka wukuf sampai terbenam matahari.
Lalu di Arafah mereka sholat duhur asar, tapi di sini dijamak qasar takdim. Digabung antara duhur sama asar, di qasar, dipangkas jadi 2-2 rakaat. Dipangkas menjadi 2-2 rakaat. Kemudian setelah itu mereka, dan itu ditakdim, dimajukan di waktu duhur ya. Di malam hari sunnahnya, ini sunnah, mereka menjamak takhirkan sholat maghrib sama isya. Jadi sengaja memang tidak sholat maghrib, ditunggu sampai waktu isya, dan itu dikerjakan di Muzdalifah. Dan ini dianjurkan jalan dengan santai menuju ke Muzdalifah. Tapi ini kalau memungkinkan ya. Cuma yang kami lihat faktanya di waktu kita sekarang ini, tentu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi saya tidak tahu, mungkin lebih ringan. Sebelum pandemi Masya Allah haji sangat ramai ya. Sangat ramai luar biasa ya. Dan tidak memungkinkan lagi kita, karena padatnya jalan dan macetnya, itu untuk nanti kita sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Kalaupun bisa, itu harus busnya dapat tempat yang agak lowong, kemudian dia bisa memudahkan jemaahnya untuk sholat di situ ya. Kami pernah lakukan bahkan di samping bus ya. Itu pun pada saat dapat tempat. Kalau tidak, kita agak sulit. Maka banyak travel juga yang mengerjakan atau menganjurkan jemaahnya sholat maghrib isya di Arafah, dan sedikit menerlambatkan jalan menuju ke Muzdalifah. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, tinggal di Muzdalifah, ya, sunnahnya sampai subuh. Tapi kalau ada yang mau meninggalkan di pertengahan malam juga, sudah ada fatwa yang membolehkan, terutama bagi yang punya udzur seperti para wanita, orang tua. Ya. Kemudian kata beliau, idealnya sekarang kita bicara pada saat fajar menyingsing di Muzdalifah ya. Hari Raya Idul Adha, sebelum matahari terbit, memungut 7 kerikil untuk melontar jumrah Aqabah. Ya. Aqabah ini sebuah bukit yang tinggi ada di Mina dulunya ya, sekarang sudah tentu tidak ada, maka disilakan dengan Aqabah. Ini juga kalau Anda belajar dalam Sirah Nabawiyah, adalah termasuk tempat target dakwah Nabi SAW di awal-awal Islam di Mekah di musim haji. Mereka melontar di situ di hari Raya Idul Adha itu 7 butir, lalu bertolak ke Mina sambil bertalbiyah. Ya. Dan ini sebenarnya ada di lokasi Mina juga ya, ada di lokasi Mina jumrah itu. Ketika sampai di Muhassir, maka mempercepat laju kendaraannya seperti cepatnya lemparan batu. Ini idealnya seperti di zaman Nabi SAW. Tapi kalau sekarang kan memang alurnya sudah diatur. Dan memang umumnya kendaraan berarti kita lebih cepat ya. Ketika sampai di Mina, maka berangkat berjalan kaki menuju Jumrah Aqabah, lalu melontarnya dengan 7 kerikil dengan mengangkat tangan kanannya ketika melontar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik pula ditambah dengan ucapan Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima dengan pahala yang sempurna, sa'i yang disyukuri, dinilai pahala, dan dosa yang diampuni. Kemudian jika ia telah membawa hewan haji atau hewan kurbannya, hendaknya menyembelinya atau mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelinya jika ia tidak mampu. Ini biasa travel kita memang para jemaah haji menyetorkan ke travel nanti akan menjalankan amanah itu insya Allah. Jadi jemaah haji tidak perlu repot-repot karena tidak harus dia yang menyembelihnya gitu. Ia boleh menyembelihnya di mana saja. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, nahartu hahuna wa mina kulluha manhar. Aku menyembelih di sini dan area Mina seluruhnya tempat menyembelih. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian mencukur rambut kepalanya atau memendekkannya, dan mencukurnya lebih baik. Maksudnya gundul. Setelah Jumrah Aqabah sudah boleh tahallul. Cukur rambut gundul bagi laki-laki, perempuan mengambil sebagian rambutnya. Sampai di sini ia sudah bertahallul kecil dan tidak menyisakan sesuatu yang haram. Ya, artinya dia udah boleh pakai baju, dia udah boleh pakai parfum, dia udah boleh mandi pakai sabun dan sampo, dia udah boleh potong kuku dan seterusnya. Kecuali satu yang tidak boleh. Setelah Jumrah Aqabah walaupun sudah tahallul, yaitu bergaul hubungan suami istri. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza rama ahadukum jamratal aqabati wa halaka faqad halla lahu kullu syai'in illa an-nisa." Jika seseorang antara kalian telah melontar Jumrah Aqabah di hari Raya Idul Adha dan mencukur rambut kepalanya, maka ia telah halal baginya segala sesuatu kecuali menyetubui istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, nomor 1978. Dengan begitu, ia boleh menutup kepalanya dan mengenakan pakaian biasa lalu bertolak menuju ke Mekah jika memungkinkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, ini tawaf wajibnya haji. Ya. Walaupun tawaf ifadah itu boleh dikerjakan di hari Raya Idul Adha itu, tanggal 10, sampai terakhir hari Tasyrik, tanggal 13. Anda punya kesempatan 4 hari. Cuman
Ini kami sarankan tetap dikerjakan di hari raya Idul Adha-nya. Terutama bagi yang suami istri. Karena dengan tawaf ifadah nanti, ya kalau dia kerjakan maka sudah halal termasuk hubungan suami istri bagi dia. Saya ulangi, dengan begitu ia boleh menutup kepalanya. Kalau dia sudah jumrah, dia sudah tahallul. Dia udah boleh pakai kopiah, dia udah boleh pakai surban gitu kan. Dan mengenakan pakaian biasa lalu bertolak menuju Mekah jika memungkinkan untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Sebagaimana pelaksanaan tawaf kudum, tawaf yang pertama. Hanya saja ada atau tidak ada iddiba, ya, tidak memperlihatkan lengan kanan. Dan tidak berlari-lari kecil, yakni tidak mempercepat jalannya pada 3 putaran pertama. Setelah selesai tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian jika itu haji ifrat atau qiran dan telah melaksanakan sa'i, ketika selesai tawaf kudum sebelumnya, ya, maka sa'inya itu sudah cukup. Artinya untuk tawaf ifadah sama tawaf untuk haji qiran dan haji ifrat, ya, 2 haji tadi, haji saja atau haji dan umrah. Kalau di awal dia datang tadi pada saat orang tamattu mengerjakan umrah lengkap, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, mereka kan tawaf saja sebenarnya yang kena hukum wajibnya di sini. Tapi kalau mereka sa'i juga, haji ifrad dan haji qiran, berarti nanti di saat tawaf ifadah mereka tidak perlu lagi untuk sa'i. Karena sa'i pertama sudah cukup bagi mereka. Tapi jika itu haji tamattu, maka ia keluar menuju tempat sa'i, lalu melaksanakan atau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 balikan dengan yang tata caranya telah disebutkan di muka. Walaupun dia sudah pernah sa'i tadi sebelumnya, tapi itu sa'i untuk umroh kalau haji tamattu. Maka ini harus lagi sa'i haji. Ya. Selesai melaksanakan sa'i itu berarti telah bertahallul dengan sempurna dan tidak ada larangan. Jadi saat itu ia sudah halal melakukan hal-hal yang diharamkan atasnya karena ihram. Kemudian pada hari itu juga kembali ke Mina lalu bermalam di sana. Hari Raya Idul Adha-nya. Saat matahari terbit di awal hari tasyrik tanggal 11, berangkat menuju tempat jumrah lalu melontar jumrah pertama, yaitu jumrah paling dekat dengan Masjid Al-Khaif. Jumrah ini dilontar sebanyak 7 kali. Setiap lontaran disertai dengan takbir, Allahu Akbar. Selesai melontar, mundur sedikit lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya berjalan lagi menuju jumrah wusta, tempat jumrah pertengahan. Dan melontarnya sebagaimana pada jumrah pertama. Setelah selesai mundur sedikit lalu menghadap ke arah kiblat lalu berdoa. Kemudian bergerak lagi menuju ke jumrah Aqabah. Jumrah yang pertama yang dia lempar di hari Adha kemarin. Ini kan hari pertama hari tasyrik. Yaitu jumrah terakhir. Lalu melontarkan 7 kali disertai takbir pada setiap lontaran tanpa berdoa setelahnya. Jadi berdoa cuma di 2 jumrah pertama. Karena Nabi SAW tidak berdoa pada saat tersebut, tapi beliau langsung kembali. Pada hari kedua tasyrik pada tanggal 12 Zulhijjah, saat matahari meninggi, keluar lagi lalu melontar ke 3 jumrah tersebut, sebagaimana yang dilakukan pada hari pertama. Ada putun nomor 1205 di bawah. Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 3038 dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nisa' was-sibyanu falabbaina 'anis sibyani wa ramaina 'anhum. Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW. Saat itu para wanita dan anak-anak turut serta bersama kami. Maka kami mentalbiyahkan untuk anak-anak itu dan juga kami melontarkan untuk mereka. Dan ini merupakan dalil bolehnya melontarkan untuk anak-anak dan orang yang berada pada hukumnya, yaitu orang sakit dan lemah atau yang tidak mampu. Jadi tidak harus semua orang sendiri yang pergi ke jumrah, tapi boleh diwakilkan, ya. Tentunya di masa awal-awal yang sulit. Kalau sekarang ke depannya Masya Allah sudah sangat mudah, ya. Nah, kalau mudah boleh saja orang ikut jumrah. Kemudian jika tergesa-gesa, kata beliau, ia menuju Mekah pada hari itu di tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam mataharinya. Jika tidak tergesa-gesa, maka bermalam pada malam hari itu juga tanggal 12 sampai ke hari 13 di Mina. Saat matahari meninggi di hari ketiga. Melontar lagi jumrah-jumrah tersebut sebagaimana hari sebelumnya. Lalu bertolak menuju Mekah. Jika ingin kembali kepada keluarganya, maka hendaklah melakukan tawaf wada 7 putaran. Disusul setelahnya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim.
Disusul setelahnya dengan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Lalu kembali pulang kepada keluarganya sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna aibiduna li rabbina hamidun la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan miliknya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, ya, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia yang telah menepati janjinya, membela hambanya dan juga menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan tentang haji lengkap dan umrah insyaAllah. Dan pertemuan akan datang kita akan masuk ke pasal ke-13 tentang ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW di kuburnya yang mulia.